warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ar-Rahman alam al-Quran khalaqal insan. Salam pada kita mulai dengan memuji nama Allah yang Maha Kuasa segala sesuatu, sebagaimana kita harus memujinya, dan tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya, teman-teman semua, kaum muslimin dan muslimat, siapapun yang mendengarkan YouTube ini, channel YouTube ini. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe maupun yang sudah nonton. Mohon maaf jika ada salah, khilaf atau tidak sengaja maupun yang tidak sengaja yang kami sekeluarga telah munculkan di channel ini. Saya mulai ini memberitahu kepada khalayak ramai sebuah pemberitahuan yang tidak diajarkan di bangku sekolah. Pengetahuan ini didapat dengan cara yang sangat luar biasa. Seperti Nabi Khidir misalnya, ketika Nabi Musa harus berburu kepada Nabi Khidir, ketika Nabi Musa merasa ilmunya sangat tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ada lagi yang lebih tinggi ilmunya dari kamu, hamba-hambaku yang bernama Nabi Khidir. Seperti juga Nabi Isa yang telah diangkat sama Allah di sisi Allah, dan banyak sebagian kaum Kristiani atau Muslim tetap mengatakan Nabi Isa telah dibunuh, padahal tidak. Nabi Isa diangkat sama Allah dengan bahasa seperti wafat. Wafat itu Allah mengambil jiwa kita. Jikalau dia belum waktunya meninggal, maka dikembalikan. Kecuali sudah mati, lain lagi. Nah, di situ kan dikatakan Nabi Isa wafat, berarti Nabi Isa dikembalikan dan diangkat ke sisi Allah. Dan nantinya akan diturunkan kembali ke dunia ini untuk membunuh Dajjal bersama dengan Imam Mahdi. Ilmu yang saya maksud atau pemberitahuan yang saya maksud yang tidak diajarkan di bangku sekolah adalah samawat, yaitu ilmu yang didapat dari kedekatan kita sama Allah, hasil interpretasi dari kitab-kitab Allah. Sebagai contoh misalnya, Dajjal datang ke dunia ini dengan membawa dua barang di tangan kiri dan tangan kanannya. Yang satunya membawa air yang dingin, sedangkan yang satunya lagi membawa
api yang membakar. Jika kita masuk ke dalam air yang dingin, sesungguhnya adalah itu panas yang membakar. Tapi kalau kita memilih air, api yang panas, maka sebenarnya itu adalah air yang dingin. Maksudnya apa? Kita lihat keadaan sekarang di dunia ini. Ketika semua manusia lebih condong kepada hal-hal yang menyenangkan, yang mereka pikir itu adalah air yang sejuk, air yang dingin, seperti LGBT misalnya, seperti menipu, berbohong, berdusta, bahkan riba. Hal-hal itu enak. Kita mendapatkan uang secara instan, kita memuaskan nafsu kita. Padahal sebenarnya itu yang membawa kita ke jalan neraka. Nah, sementara yang jalan yang panas kita pilih, tidak enak. Bangun subuh setiap hari, sholat subuh, berdakwah, menyampaikan kebenaran, sedekah dan lain-lain. Tidak enak. Bangun subuh ngantuk, masih ngantuk ketika orang tertidur lelap, kita bangun pagi, sholat subuh. Kita punya uang sedikit, kita harus bersedekah. Enak kan? Enggak. Tapi sebenarnya itu adalah air yang dingin. Itu adalah jalan menuju surga. Keadaan sekarang kita bisa lihat berdasarkan bentuk aslinya. Ilmu yang akan kita dapatkan adalah ilmu samawat. Allah sendiri yang bilang, Allah nur samawat. Nah, kalau Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran Allah nur samawat, maka contohnya misalnya para penghuni gua atau Al-Kahfi, secara logika tidak masuk. Kenapa? Mereka bersembunyi dari kejaran raja yang zalim dalam gua selama ratusan tahun. Kalau logika manusia, 70 tahun sudah beruban, tua atau perubahan bentuk wajah, tubuh dan lain-lain. Tapi selama 350 atau 300 tahun mereka tampak seperti biasa, seperti kala, bahkan keluar untuk membeli roti. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana mereka ditempatkan? Ya di samawat itu, di sisi Allah, di langit ketujuh. Di langit ketujuh. Ini sudah disampaikan oleh Einstein tentang alam samawat atau langit ketujuh itu. Di mana menurut Einstein, setiap kecepatan bertambah, maka itu akan berjalan mundur. Contoh misalnya kecepatan akan menuju kecepatan cahaya, maka terus jarum jam akan mundur ke bawah sehingga waktu itu tidak ada lagi. Terbukti secara ilmiah. Ada tempat yang namanya samawat, ada interpretasi yang bisa mengetahui semua keadaan sekitar, bahwa kita bisa melihat keadaan sebenarnya. Yang kedua, saya mendukung apa yang dilakukan oleh para pendakwah. Contoh yang lagi sangat ramai sekarang ini di dunia YouTube ya, tentang perilaku sahabat kita, artis kita, siapa? Saudara Aldi Tahir. Menurut saya apa yang mereka lakukan adalah, apa yang dia lakukan adalah benar, yaitu menyampaikan kebenaran. Memang pahit, sungguh, namun harus disampaikan.
Contoh misalnya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW ketika berdakwah di Taif itu ditimpuk, dipukul, dikatain orang gila, bahkan sampai berdarah. Lihat keadaan sekarang ketika saudara kita Aldi Tahir melakukan sensasi, melakukan pansos dan lain-lain. Namun apa yang dia sampaikan adalah kebenaran. Contoh, baca Quran, poligami halal, apalagi tinggalkan maksiat. Dalam hal ini saya mendukung, saya secara pribadi mendukung apa yang dia lakukan, berdakwah, menyampaikan kebenaran, menjauhi maksiatan. Saya kira itu bahkan kali ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Terima kasih atas para subscriber. Mudah-mudahan rezeki kalian bertambah. Mohon dibantu channel ini berniat untuk sedekah, berniat untuk berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.